Halo para pecinta film dimanapun berada. Kali ini kita akan mendengarkan dialektika salah satu film yang menceritakan pertahanan hidup di salah satu samudera terbesar dunia, Samudra Pasifik. Cerita ini berawal dari sosok wanita yang dimana cerita ini ada sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 83 dalam pekerjaannya. Tami, wanita berusia muda ini, dia masih berusia 24 tahun guys. Terpaksa harus menghadapi kenyataan karena kambing di lautan Samudra Pasifik dengan persediaan makanan yang seadanya dan yang rusak parah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tetap selalu mendapatkan info film menarik dari kami. Jangan lupa juga tonton dan simak baik-baik. Cerita ini dibuka dengan menampilkan keadaan sebuah kapal yang sangat berantakan karena terjangan badai. Wanita yang saat itu tersadar berusaha untuk mencari seorang yang bernama Richard karena panggilannya tak kunjung mendapat jawaban. Wanita itu pun dengan panik berusaha untuk terus mencari ke setiap sudut ruangan karena tidak menemukan Richard di dalam kapal. Wanita itu pun berusaha untuk mencari keluar. Ia terus memanggil nama Richard berulang kali, hingga pada akhirnya dia pun menemukan sebuah pengalaman yang begitu histeris melihatnya. Apa yang terjadi dan kenapa bisa sampai di lautan lepas? Cerita sebelumnya ini dimulai tahun 83, 5 bulan sebelum kejadian itu terjadi. Saat itu seorang wanita bernama Tami yang habis masa kontraknya sebagai koki di kapal pesiar berencana untuk turun dan melanjutkan hidupnya di Tahiti. Tami ini berasal dari San Diego, California. Namun ia suka hidup berpindah-pindah dan sangat senang berpetualang. Beberapa hari setelah itu, Tami pun terlihat mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai pembersih kapal-kapal yang berhenti di Dermaga Kitty. Ketika mereka bekerja, sebuah kapal terlihat merapat. Seorang pria yang ada di kapal itu pun berteriak meminta bantuan Tami dan temannya pun langsung membantu mengikat kapalnya ke tepian. Dari situlah awal mereka berkenalan. Ternyata dia itu Merica, yang juga merupakan seorang petualang yang suka berlayar seorang diri dengan beraninya. Kedekatan antara Tami dan Richa dimulai saat Tami melihat Richard yang sedang mempersiapkan makan malamnya. Tami pun datang dengan memberikan satu ember es yang biasa digunakan untuk menyegarkan daging ikan. Mereka berdua mengobrol dan bercanda. Richard sepertinya tertarik dengan Tami. Tami mengajak untuk makan malam. Tami juga yang sepertinya tertarik dengan sedikit malu-malu. Saat malam tiba, mereka berdua makan malam di dalam kapal. Makan malam kami pun bertanya-tanya jika dia membuat sendiri saat bekerja. Di antara mereka itu sangat kagum dan kembali bertanya terkait pelayaran yang dilakukan. Saat pergi berlayar sendirian, ia mengatakan bahwa itu sangat menyedihkan dan sama sekali tidak menyenangkan. Tapi dia tidak pernah berhenti melakukannya, karena suatu hal yang sulit untuk dijelaskan. Sebagai sama-sama yang suka berpetualang, tentu saja Tami dapat merasa kalau dicap sama seperti dirimu sendiri di cuaca yang sangat senang bersama-sama teman-teman kami yang berada di kapal lain. Mereka semua tampak begitu menikmati hari itu, termasuk Tami yang diberikan kesempatan untuk mengendalikan kapal Richard. Dan Richard pun terlihat sangat gembira dan bahagia saat menikmati hembusan angin laut yang begitu besar. Mereka pun kembali bertemu di sebuah restoran makan malam di sana. Richard pun bercerita tentang perjalanan yang berlayar yang sudah hampir 7 tahun berpindah-pindah. Begitu juga dengannya bercerita tentang latar belakang yang ternyata itu ya kurang perhatian tentunya, yang sibuk sebagai pramugari, sebagai pelampiasannya ya kawan.
untuk mencari suasana baru, dan hal itu ia sudah lakukan sekitar 5 tahun dengan alunan musik romantis dan juga lampu remang-remang. Mereka pun melanjutkan kebersamaan itu dengan berdansa bersama dan saling mengungkapkan perasaannya. Di sana juga Richard mengajak Tammy untuk menemani setiap hari. Beberapa hari kemudian, saat mereka berdua berbelanja di pasar, tiba-tiba ada seseorang yang dikenali. Mereka adalah teman Richard yang bernama Peter dan juga istrinya, Christine. Setelah berkenalan dengan Tammy, mereka ngobrol di sebuah kafe San Diego, California dengan santainya. Mereka pun akan menyediakan atau pikir panjang untuk menyetujuinya dan meminta satu lagi tiket awalnya. Tammy pun kurang setuju, karena itu saja ia pun tak pulang dulu, jadi tak semangat. Ia mengatakan, kamu ikut maka rencana belajar juga akan meninggalkan semua itu, karena dia sangat mencintai kamu dan tak mau tanya. Akhirnya berpikir lagi dan berubah keputusannya. Sebelum berangkat, ia pun menulis surat untuk ibunya yang sudah lama tak dihubungi. Setelah itu, ia pun menuliskan kalau ia akan kembali dengan berlayar selama 30 hari melewati Samudra Pasifik bersama seorang pria. Ia juga mengungkapkan kalau bicara yang baik cocok dengannya. Surat itu pun ditutup dengan ucapan sayang untuk semua keluarganya. Mereka pun tampak menikmati suasana berlayar malam itu. Aku memutuskan untuk mengembalikannya. Ia berlutut di hadapannya. Ia buat dan kami untuk menjadi istrinya yang paling panjang menyetujuinya. Dan Richard berjanji setelah sampai di San Diego, nanti ia akan diganti dengan yang lain. Asli. Beberapa hari kemudian cuaca sedikit terlihat mendung dan angin pun bertiup sangat kencang. Di radio terdengar peringatan kalau ada badai tropis di Pasifik dan sedang bergerak ke arah barat. Kabar itu seharusnya tak sampai kepada mereka, dan sebagai jaga-jaga mereka pun akan menghindari tepian hujan dengan jalur bagian utama. Namun sayang sekali prediksi Richard dan mereka pun salah. Kami pun mengingatkan dari kabin untuk memakai tali pengaman sebagai penjaga-jaga. Dan saat itulah awal mula mereka berpisah. Kami terjatuh ke dalam dan Richard pun terlempar kemudian. Ya, mereka berdua di tempat yang berbeda mengalami benturan yang menyebabkan mereka menjadi tak sadarkan diri. Cerita tadi di mana kami bertanya histeris karena Richard menghilang dan terlepas dari tali pengaman setelah keadaan tenang dan cuaca kembali terang. Kami pun berusaha mencari bantuan dengan menggunakan radio yang ada di kamar. Sayang sekali itu sudah sulit. Tapi dia pun menjadi sangat kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. Dia berusaha terus mencari keberadaan kita dengan teropong yang baru. Kami kemudian berusaha menghidupkan kembali kapalnya karena jauh, namun lagi-lagi kapalnya mengalami kerusakan dan kemudian ia pun tersangkut. Tidak ada pilihan lain selain Tammy berusaha sendiri membetulkan itu. Terlalu jauh kalau memaksakan ini juga. Kemudian ia menuju ke tempat dia bahagia. Begitu bisa melayani dan membawanya ke atas kapal, yang penting intinya, dan ternyata bukan hanya kedinginan, tapi Richard kembali mengalami luka robek yang sangat besar di kakinya. Adanya kemungkinan mereka untuk bisa ditemukan, mereka berdua akan baik-baik saja kembali lagi.
Tami pun melihat peta dan perkiraan itu bukan satu-satunya cara terbaik adalah pergi ke Hawaii. Tentu saja itu berisiko, karena kalau sampai salah jalur, maka mereka butuh kembali ke jarak semula. Mereka berdua juga kehabisan makanan untuk dikonsumsi. Tami juga berhasil memperbaiki pompa air bensin agar bisa digunakan minum setelah mengamankan beberapa makanan yang tersisa selain kacang dan juga air minum. Yang mana berarti jarak mereka semakin jauh, 180 mil dari jalur menuju ke Hawaii. Menurut Tami kemungkinan besar karena ada masalah di kemudian. Setelah dicek ternyata benar saja, di sana ada kain layar yang nyangkut. Setelah berusaha cukup lama, waktu pun berlalu dan tepat di hari ke-10, Tami terlihat sedang mengerjakan barang-barang yang berserakan dalam kapal itu. Bisa membuat wajahnya merasa sejuk itu. Tami hanya berusaha untuk penyakit dari jantung itu baik-baik saja, bukan saja yang parah. Ternyata setelah luka di kaki kering ketika persediaan makanan dan mencoba menangkap ikan dengan menggunakan ada. Tapi tentu saja bukan hal yang mudah bagi Tami. Tami pun kembali ke atas dan ungkapkan kalau melihat Tami yang bersedih. Tami berusaha menenangkannya dengan caranya. Tapi pun begitu kehilangan dan memberikan tugas untuk menyiapkan beberapa botol sebagai tempat untuk menampung air hujan. Kemudian ia pun begitu bahagia dan langsung dinikmati kembali bersama dengan rekan di sana. Ia juga menyanyikan sebuah lagu yang sama saat mereka dulu bersandar. Hari ke-29, Tami tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya karena surat izin dari sebuah kapal yang besar itu pun langsung berteriak. Ternyata itu adalah harus dilakukan. Ia pun tersadar setelah itu, pergi menjauh dan kembali mendatangi agar tetap tegar dan kuat menjalani esok harinya. Tami sudah menjadi lebih baik, tapi sudah hari lagi, kira-kira. Tami tinggal ke 33 hari, yang mereka juga mengatakan selama ini setelah dia pun kembali ke Medan menuju Richard pun menangis ketika semua kenangan-kenangannya itu kembali terbesit di ingatannya saat mereka bahagia, bercanda dan menghabiskan waktu bersama Tami. Dan selamat sendirian di lautan setelah 40 hari terapung dan saat itu usianya baru 24 tahun. Sedangkan Richard dan Raymond di usianya yang 33 tahun ini bisa menghibur kalian semua guys. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam dari kami, Dialektika Film.